Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Pada saat ini saya ingin membagikan sebuah perenungan atau bahkan mungkin sebuah pemikiran kepada setiap yang menyaksikan video ini. Kita tahu selama bulan Juni kemarin ada sebuah kontroversi yang cukup besar, yang cukup memicu perdebatan di masyarakat, yaitu mengenai apa yang disebut Pride Month. Sehingga ada begitu banyak sosial media atau aplikasi yang mereka turut mengkampanyekan bahwa bumi ini adalah tempat yang aman bagi semua orang, bagi semua jenis kelamin, bagi semua suku bangsa. Itu hal yang baik. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dengan simbol-simbol yang digunakan, ada sebuah kampanye bahwa bumi ini juga adalah tempat yang aman bagi kaum LGBT. Dan mari hari ini kita bersama merenungkan atau memikirkan ulang mengenai bagaimana sebenarnya LGBT di mata Alkitab, bagaimana sebenarnya gereja harus menyikapi kaum LGBT. Mari kita mulai dengan sepakat terlebih dahulu. Ya, suka tidak suka, sepakat tidak sepakat, inilah kenyataannya, yaitu bahwa Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua pendosa. Bahkan ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini sehingga ketika kita bahkan posisinya masih berdosa, kita belum kenal taubat, kita belum berbuat amal dan sebagainya yang baik-baik, Tuhan sudah mengasihi dan membuktikannya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan mengasihi semua orang, termasuk LGBT. Nah, akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan, walaupun Allah begitu mengasihi semua orang, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil. Kasih dan kebenaran selalu berjalan beriringan. Demikian yang Alkitab sampaikan. 2 Tesalonika 1 ayat 8-9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi dari ayat ini kita menyadari bahwa Allah adalah kasih, begitu besar kasih-Nya, akan tetapi bagi setiap orang yang tidak mau mengenal dan mentaatinya, sesungguhnya kebinasaan tetap ada. Janganlah kita termasuk dalam hitungan orang-orang yang demikian. Lantas bagaimana dengan LGBT? Alkitab berkata seperti ini, 1 Korintus 6 ayat 9-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini kemudian kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan walaupun begitu besar kasih-Nya, akan tetapi Dia tidak bisa mengkompromikan kekudusannya. Oleh sebab itu Alkitab dengan spesifik menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian, termasuk di dalamnya banci dan pemburi, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lantas apakah dengan menyampaikan pesan ini, dengan mengkhotbahkan ayat ini, lantas apakah kami menjadi musuh dari kaum LGBT? Jelas tidak. Sesungguhnya di dalam dunia ini, di mata Tuhan, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Itu sebabnya dalam ayat yang tadi saya sampaikan, bahkan disebutkan seperti ini, orang banci dan orang pemburit, ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Akan tetapi ayat ini juga mengatakan bahwa bahkan orang yang pemfitnah, penipu, berapa banyak di antara kita pernah berbohong, pernah menipu? Bahkan ayatnya juga berkata bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berapa banyak di antara kita pernah bersikap tidak adil dalam hidup ini? Entah itu dalam bisnis kita tidak adil, dalam hubungan dengan orang-orang keluarga dan teman-teman kita bersikap tidak adil. Hey, tempat kita harusnya juga di neraka. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil.
Oleh karena itu, melalui video khotbah ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Ingatlah rekan-rekan sekalian, LGBT bukanlah dosa paling spesial di dunia. LGBT sama berdosanya dengan menipu dan tidak adil. Sama hinanya di mata Tuhan. Ketika saya mengkhotbahkan ayat ini, saya ingin menyadarkan bahwa kita, baik itu penipu dan sebagainya dan LGBT, tempat kita harusnya di neraka. Akan tetapi karena begitu besar kasihnya, kita dengan mengenal dan mentaatinya, kita diperkenankan masuk kerajaan Allah. Hari ini saya ingin menyadarkan kepada setiap rekan yang menyaksikan video ini, entahkah mungkin kamu posisi hari ini masih hidup di dalam kekelaman dosa LGBT, Tuhan mengasihimu, tapi mari kenal dan taati Dia. Dosamu tidak sespesial itu. Dunia memang harus menjadi tempat yang aman untukmu. Sama seperti dunia harus menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Tidak ada yang spesial dalam kasusmu. Kalau kamu LGBT, kamu perlu bertobat. Sama seperti kalau kamu penipu, kamu juga perlu bertobat. Sama kalau kamu adalah orang yang tidak adil, pemabuk, pemfitnah, kamu juga perlu bertobat. Tidak ada yang spesial. Kita semua sama. Kita semua pendosa, apapun dosanya, dan kita semua perlu bertobat. Tuhan Yesus memberkati.